nggak kenal. Si ini dalam si tante ini korban. Deh, siapa yang mimpin, saya dulu apa nyanyi dulu? Shalom saudara-saudara, selamat siang, selamat datang, selamat berbakti di Maranatha. Sebelum memulai kebaktian, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang mengasihi kami dalam nama Tuhan Yesus, dan Tuhan yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya Kau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kau pimpin acara ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Kau juga urapi mulut bibir hamba-Mu, Pendeta Pak Emil yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman itu berbicara pada kami masing-masing. Kau juga pimpin anak-anakku yang di dalam perjalanan, kiranya Kau hantar dia tiba di sini dengan selamat. Dengar doa seru kami ya Bapa. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami ucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan, selamat kita bertemu dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah harinya Tuhan. Di tahun yang baru kita siapkan hati yang baru untuk Tuhan, supaya Tuhan berkenan kepada kita semua. Kita adalah orang-orang yang menang di tahun yang baru ini. Kalau kita bisa hidup, kita akan memberikan tanda syukur kepada Tuhan, karena Allah itu maha baik dalam kehidupan kita. Kita mau siapkan hati kita, dan saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan pujikan sungguh besar setiamu. Darahmu telah layak
sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata-kata ya Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kamu mengizinkan kami untuk hadir di tempat ini, menikmati hadirat-Mu di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Kita mau pujikan lebih dari pemenang. Kalau kita merasa di tahun yang baru ini kita diberikan kesempatan untuk hidup, maka kita adalah orang-orang yang menang dari segala masalah kita untuk menginjak tahun 2022 ini. Amin. Mari semua katakan lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Saya minta semua bangkit berdiri. Amin. Berikan
kita ada di pihak pemenang. Amin. Kita pujikan, lanjutkan dengan pujian. Yesus ajaib, Tuhanku Engkau ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Ada amin? Katakan amin. Mari sama-sama temukan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib. Amin. Yesusku ajaib. Yes Lord. Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selalu. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selalu. Tak berubah. Amin. Kasih Yesus tidak pernah berubah. Ada orang-orang yang berharap dan percaya kepadanya. Haleluya. Yesusku ajaib, tak berubah. Amin. Haleluya. Yes Lord, tambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragatku. Yesusku ajaib. Sekali lagi katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib. Amin. Tuhan haleluya. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selalu. Tak berubah. Amin. Kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragatku. Yesusku ajaib. Mari dengan bebas katakan tak berubah. Amin. Kasih Tuhan tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Bagi semua orang yang percaya dan habislah ragatku. Yesusku ajaib, tak berubah. Amin. Thank you Jesus. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragatku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib. Yesusku ajaib bagiku. Silakan duduk. Allah itu Allah yang maha besar. Kasih-Nya tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Tiba saatnya kita mau mendengar firman daripada Tuhan sendiri lewat hamba-Nya. Kita mau menyambut firman ini dengan sebuah pujian dan doa. Katakan Kau hiasi. Kita mau sama-sama katakan Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harap. Sekali lagi Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku
kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Yes Lord, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Kita undang bangkit berdiri dan katakan dengan sungguh-sungguh bahwa kehidupan kita hanya karena berkat kemurahan Tuhan sampai hari ini. Terima kasih kepada Tuhan. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin. Mari kita mengarahkan hati pada Tuhan di dalam Tuhan. Firman-Mu itu ajaib Tuhan, bukan saja menembus akal budi kami, tetapi menyelidiki sampai di dalam hati kami yang terdalam. Tidak ada seorang pun yang bisa menyangkali kebenaran, kesucian, dan keajaiban daripada firman-Mu. Firman-Mu itu hidup Tuhan. Firman-Mu itu adalah nafas kebenaran. Firman-Mu memiliki kuasa untuk menyucikan kami, memapras kami, menegur kami, menghakimi kami, bahkan menghidupkan kembali untuk bisa memiliki kemampuan mereguk madu surgawi. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati pemberitaan firman pada siang hari ini. Jamah setiap telinga dan hati, bahkan sucikan mulut hamba-Mu ini menjadi saluran berkat. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara-saudara, hari ini saya akan menyampaikan satu tema, yaitu tahun 2022 merupakan The Year of Anxiety, tahun kecemasan. Beberapa tahun yang lalu, pada tahun 1999, saya menyampaikan saya punya prophetic sermon dengan judul tahun 2020 adalah tahun penantian. Seperti kita ditampi. Saya menyampaikan di sini atau tidak saya lupa. Kemudian setahun berikutnya, pada tahun memasuki tahun 2021, saya menyampaikan another prophetic sermon dengan tema tahun 2021 adalah tahun ketakutan. Dan tahun ini kita memasuki tahun 2022. Dan tahun ini ditandai dengan satu hal yang tidak bisa disangkal oleh setiap orang, yaitu kecemasan. Nah, kecemasan ini ditandai adanya pergolakan di antara dua partai besar, yaitu Partai Demokrat di satu sisi, dan yang kedua adalah Republican Party. Kenapa saya sebut pergolakan dari dua partai ini, saudara? Karena ada satu masalah besar secara nasional yang tidak bisa diatasi sampai dengan hari ini, yaitu masalah pandemi. Nah, biasanya secara umum
rakyat Amerika hanya memberi 2 tahun bagi pemerintahan untuk mengatasi satu dilema nasional. Apabila selama 2 tahun itu mereka tidak bisa mengatasi kesulitan di dalam negeri, maka akan mulai muncul pergolakan di mana-mana, dan masyarakat Amerika di seluruh state ini akan mulai berdiri dan mulai mempertanyakan kemampuan dari pemerintahan untuk dapat mengatasi masalah ini. Jadi ada satu pergolakan untuk memisahkan dari masalah pandemi menjadi endemi. Dan ini merupakan satu pemikiran nasional yang tidak bisa diatasi, saudara. Dan tubuh Demokrat memasuki awal pemerintahannya pada saat COVID-19 mengalami satu masalah yang paling buruk sekali. Dan ini masalah serius, saudara. Sehingga akan timbul kecemasan di dalam pikiran dan di dalam hati masyarakat Amerika sampai menyentuh masalah yang paling dasar, yaitu ekonomi. Nah, kalau ekonomi ini disentuh oleh masalah politik yang sebetulnya bukan real political problem, tetapi adalah masalah global, saudara, yaitu pandemi. Nah, sekarang ini begitu memasuki pemerintahan Democratic Party, saudara, ada satu hal yang sangat jelas terjadi begitu saja, yaitu kasus COVID-19 tertutup. Berapa rakyat yang mati itu tidak diekspos secara fair, saudara. Sehingga dunia internasional yang menyorotinya, saudara. Dan dunia internasional itu mengekspos ketidakbecusan Amerika Serikat di dalam mengatasi pandemi ini. Sehingga akan timbul isu dari mulut ke mulut, akan timbul isu dari media sosial yang bergabung bersama-sama dengan pemerintah daripada Joe Biden untuk mengatasi sesuatu yang sesungguhnya tidak bisa diatasi. Kemudian apa reaksi Republican Party? Republican Party juga mengantar bangsa Amerika untuk memasuki pintu gerbang pertama daripada COVID-19 yang tidak pernah terselesaikan. Nah, kita memasuki satu masa di mana Amerika Serikat akan digeluti oleh kecemasan yang sangat dalam. Dari mana kita bisa tahu, saudara? Nah, sekarang ini beberapa minggu terakhir, hampir sekitar 6-7 minggu kalau saya tidak salah hitung, pasar global stok di Amerika Serikat itu mengalami keterpurukan bukan main. Sehingga stock market itu betul-betul berada di dalam titik yang sangat mengkhawatirkan, saudara. Katakan saja Honda itu turun sampai sekitar 15% jatuh. Kemudian stok-stok market dunia termasuk Bitcoin juga mengalami keterpurukan bukan main. Akibat daripada isu secara global ini, saudara, yang menyentuh masalah paling basic di dalam kebutuhan manusia, menimbulkan kecemasan di dalam akar hati seseorang. Karena mengapa? Karena setelah masalah ekonomi ini terkuak, sekarang muncul di berbagai negara, terutama negara-negara Afrika, yaitu meningkatnya poverty, kemiskinan. Kemudian di negara-negara ketiga seperti mulai Malaysia, Indonesia, kemudian negara-negara Indo-China lainnya, sampai di dalam bagian sebelah utara dari pemerintahan China sendiri mengalami poverty. Nah, saudara, ini mencemaskan sekali. Dan yang paling mencemaskan sekarang ialah dari waktu ke waktu new variant daripada COVID-19 itu selalu muncul. Sekarang ada satu ketegangan sekarang ini yang dicoba untuk mengalihkan sebuah isu besar, yaitu Amerika Serikat
mulai mengkonsentrasikan bagaimana membangun strategi pertahanan nasional yang berpengaruh secara internasional untuk mengatasi provokasi dari Rusia, Iran, dan China. Provokasi mereka itu betul-betul menyentuh bibir pertahanan Amerika Serikat, sehingga mereka tidak merasa aman di dalam hal ini, saudara. Kemudian di sisi lain, Korea Utara moncong daripada senjata nuklir mereka itu mengarah persis ke Pentagon dengan jarak jangkau yang begitu luar biasa, saudara. Dan selain jarak jangkau yang begitu luar biasa, juga sangat-sangat tertutup. Sehingga dengan demikian, saudara, tahun 2022 kita menghadapi masalah kepanikan. Dan saudara perhatikan dengan baik, kasus suicidal, bunuh diri, itu meningkat lebih daripada 37,5% pada memasuki awal tahun 2022. Bisnis besar, bos-bos besar mengalami bangkrut. Sebagian besar mereka melarikan diri, dan sebagian besar daripada bisnis menengah ke bawah yang tidak bisa mengatasi, mereka lebih memilih membunuh diri mereka sendiri. Luar biasa. Kemudian apakah ada harapan kalau begitu hidup di dalam masa seperti ini? 5 hari yang lalu ketika istri saya punya cousin itu, seperti biasa jam 4 pagi bangun di Surabaya, mulai mempersiapkan dia punya bisnis. Tiba-tiba lampu listriknya mati. Tidak sampai 1 menit kemudian ada orang menusuk dia dari belakang. Ditusuk berapa kali? Kira-kira tusukan itu 8 kali. Dan dia terkapar mati di situ. Cemas orang. Orang lebih memilih shortcut untuk mencari sesuatu penghasilan, bukan lagi dengan memeras keringat, bukan lagi dengan cara-cara yang fair, dengan cara bisnis yang bagus. Tidak, saudara-saudara. Mereka juga cenderung menghabisi hidup orang lain untuk mengambil apa yang menjadi milik mereka. Dan sampai hari ini polisi tidak bisa mengidentifikasi siapa pembunuhnya. Dan 3 hari yang lalu kita melakukan funeral service di Indonesia dan dijaga polisi secara ketat, dan istrinya dituduh berada di balik semuanya ini. Dan istrinya itu adalah istri dari awal sampai akhir, tapi dituduh oleh seorang polisi, kamu itu istri kedua yang mau mengambil harta milik orang ini. Tetapi puji Tuhan, istri ini adalah anak Tuhan yang setia. Ternyata CCTV tetangganya itu sempat menangkap peristiwa itu, saudara. Dan polisi yang menuduh dia istri kedua dan sebagainya itu tidak pernah muncul lagi. Luar biasa. Nah, kita memasuki the year of anxiety, tahun kecemasan. Apakah ada petunjuk daripada firman Tuhan, saudara-saudara? Apakah di dalam kehidupan sebagai orang percaya kita sudah kehilangan harapan? Tidak ada sesuatu yang bisa kita andalkan? Oh tidak, di dalam 1 Petrus pasal 5, saudara-saudara, Tuhan itu memberi petunjuk. Bagaimana cara hidup kita memasuki tahun 2022? Tuhan mewanti-wanti dengan satu ucapan, humble yourself therefore under the mighty hand of God, so that at the proper time He may exalt you. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Nah, ini ada ya. Ayat yang ke-6.
di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya pada waktunya engkau ditinggikan, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Jadi bagaimana kita hidup memasuki tahun 2022 ini sangat penting. Cara hidup kita itu menentukan. Bersamaan dengan bangkitnya kejahatan, merajalelanya kekuatan antikristus, dan kejahatan semakin canggih, dan orang bukan hanya takut tetapi cemas. Nah, ini diwanti-wanti oleh Tuhan Yesus sendiri, karena yang disebut humble yourself, rendahkanlah dirimu, ini berhubungan dengan satu kata saja, yaitu pride. Nah, pride, kesombongan inilah adalah satu weapon yang bisa menghancurkan hidup saudara-saudara di dalam memasuki tahun 2022. Pada saat kita cemas, kita tidak bisa menaklukkan kecemasan itu melalui kesombongan. Pada saat kita mengalami kecemasan, kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita harus mengakui ada satu tangan yang kuat, ada the mighty hand of God. That the mighty hand of God itu adalah pusat daripada kekuasaan, pusat daripada pemerintahan Allah. Nah, saudaraku, yang perlu kita ketahui pada hari ini, memang kita hidup di dalam kerajaan surga. Kita hidup di dalam kerajaan Allah. Yang menjadi the ruler itu adalah Tuhan. God rules, heaven rules. Bukan kekuasaan kita, saudara-saudara. Nah, kita ini siapa? Kita ini di hadapan the kingdom of God. Kita ini di hadapan the kingdom of heaven. Kita ini adalah container. All the container. And unfortunately, my friend, you are the clay jar. Kamu adalah periuk dari tanah liat. Apa yang kita sombongkan dari periuk di tanah liat? Be fragile. Kita mudah retak, kita mudah remuk. Kita ini bukan siapa-siapa. Kalau kita ini disebut container, all the treasure, segala kemuliaan, segala kemewahan, segala keindahan, segala harta benda itu adalah the treasure of the kingdom of God. Dan the treasure of the kingdom of God yang disebut the precious treasure is put into the clay jar. Jadi segala kekayaan, segala harta yang mulia dan indah itu adalah harta kerajaan Allah. Dan puji Tuhan, harta yang mulia itu ditaruh oleh Tuhan di dalam diri kita sebagai periuk tanah liat. Nah, perhatikan di sini. The treasure bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Nah, ini mengungkapkan dalam hidup saudara. Kalau kita bisa memasuki tahun 2022, ekonomi kita masih kuat. Apa yang harus kita katakan? Apa? Puji syukur. Praise the Lord. Praise the Lord. Sebab mengapa? Apa yang saudara-saudara miliki hari ini, walaupun saudara bekerja keras, walaupun saudara itu mengelolanya demikian rupa dengan strategi bisnis yang canggih, saudara adalah seorang thinker yang bagus, saudara seorang skillful worker yang bisa menghasilkan uang yang banyak. Sekali lagi, saudara-saudara, semuanya itu adalah harta daripada the kingdom of God. Kenapa bisa begitu? Pada saat saudara meninggal, the treasure remain as a treasure. Harta itu tinggal sebagai harta. Siapa yang menikmati? Orang lain. There is nothing that we can grab when we are going to the grave. Right? Tidak ada.
Dengan kata lain apa, saudara? Apapun yang saudara hasilkan pada hari ini, apapun yang saudara kumpulkan pada hari ini, apa yang saudara miliki pada hari ini, that is not belong to you at all. Itu bukan milik saudara. That is the precious treasure of the kingdom of God. Itu adalah harta yang mulia daripada kerajaan Allah. Sedangkan kita siapa? Sekali lagi, one more time. You are only a mere container. Engkau adalah satu tempat biasa. And we are the clay container, the clay jar. Tetapi Tuhan menghargai kita dengan cara menaruh kemuliaan dan kekayaan the kingdom of God ke dalam itu. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, rendahkanlah dirimu, casting out the pride. Pride, kesombongan ini adalah unsur yang paling berbahaya, the most dangerous element in the Christian life. Satu elemen yang paling berbahaya. Elemen yang paling berbahaya pertama-tama muncul itu justru di Taman Firdaus, di Taman Eden. Setan menaruh kesombongan di dalam hati Hawa. Katakan kalau engkau makan buah itu, engkau menjadi seperti Allah. Pride. Dan inilah kita mengerti pada hari ini, saudara-saudara. Pride is satanic tool. Alatnya setan. Demonic power. Satu kekuasaan demon, iblis di dalam hatimu. Begitu saudara dimasuki oleh pride, kesombongan, saudara tidak bisa lagi merendahkan diri, dan apa yang terjadi, saudara tidak bisa melihat satu tangan yang maha kuasa, yang menuntun, yang memimpin, yang membimbing, yang menggendong, dan memberikan kekuatan kepadamu. Memasuki tahun ini, Tuhan memberikan satu cara yang paling lihai, paling sempurna. Cast out your pride. Singkirkan kesombonganmu dan humble yourself. Rendahkanlah dirimu. Di bawah siapa? Bukan di bawah siapa-siapa. Di bawah satu kemahakuasaan, yaitu Tuhan. Pada waktu Nebukadnezar itu keluar dari istana Babel yang mewah, dia berada di tingkat atas. Dia berjalan melihat kemegahan kerajaan Babilonia. Kemudian Daniel pasal 4 itu menceritakan bahwa Nebukadnezar meninggikan dirinya sendiri. Dan dia mengatakan, seperti mengatakan kepada langit, siapakah yang membuat Babel ini menjadi besar dan mulia? Maka ada seruan atau jawaban di dalam hatinya, Nebukadnezar. Siapakah yang membuat kerajaan Babilonia ini ditakuti oleh seluruh kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa di muka bumi? Ada suara kecil yang menjawab, Nebukadnezar. Siapakah yang membuat kerajaan daripada Babilonia itu akan eksis di dalam dunia, akan tinggal di dalam dunia ini secara tetap forever and ever, dan tidak akan pernah musnah? Ada suara kecil mengatakan, Nebukadnezar. Dan Daniel ada di belakangnya mengatakan demikian. Your Honor, Tuanku Raja yang mulia. There is one kingdom that you never think about that. Ada satu kerajaan yang kamu tidak pikirkan. Kekuasaan yang sedang memerintah. Dia mengatakan, heaven rule. Kerajaan Allah, surga yang memerintah. Dan suatu saat ada satu batu kecil
Memang kau menjadi seperti pohon yang besar, makin besar sampai mencapai langit. Dan banyak burung-burung tinggal di dalamnya. Kekuasaanmu begitu sempurna. Tetapi ada satu suara mengatakan, tebanglah itu. Dan tebang. Dan kau akan dipermalukan, kau akan direndahkan sedemikian rupa. Sampai engkau mengakui, there is heaven rules. Yang menguasai kehidupan ini. Betul saudara-saudara? Berapa saat kemudian Nebukadnezar itu menjadi gila. Hah? Dan dia itu hidup seperti anjing. Saudara, sampai suatu saat itu dia dibuang oleh orang, dikeluarkan dari kerajaannya sendiri. Sampai dia mengakui Yehovah Elohim, the King of Kings, the Lord of Lords, the God of Daniel. Allah dari Daniel itu adalah yang terbesar. Baru Tuhan mengangkat dia kembali. Apa yang terjadi? Sesuatu yang luar biasa. Kerajaan Babilonia milik dia. The answer is no. Bukan. Apakah dia yang membesarkan kerajaan dunia? Jawabannya ialah no. Tuhan memakai dia. Tuhan yang memakai dia sebagai alat yang kecil seperti clay jar. All the power of the kingdom of God dimasukkan di dalam the clay jar. And the clay jar is Nebuchadnezzar. And Nebuchadnezzar sama dengan saudara saya. Nothing more than we are, saudara-saudara. Kalau dia only a small container, fragile container. And so we are. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi kita untuk merendahkan diri, untuk meninggikan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saya ingin menceritakan sesuatu yang saya lihat. Istri saya ini kena rematik yang parah banget. Sampai tangannya itu begini. Kalau pagi itu ditolak kok sampai nangis dia. Punggungnya sakit, ininya sakit, tangannya menderita banget. Puji syukur ya, Tuhan memakai satu superfood dari Koyongki ya. Namanya Bapak Subarasi. Makan itu. Tuhan pakai dia. Satu bong kotak sembuh 25%. Luar biasa ya. 2 kotak sembuh 50%. 3 kotak sembuh 100%. Terus saya tanya, oh itu karena Subarasi? Istri saya jawab apa? Nope. Bukan. Nope. Loh kamu minum Subarasi? Ini bukan. Terus dia ngomong gini, Subarasi is a dust. Artinya Subarasi itu hanya debu. Tapi debu itu Tuhan pakai. Tetapi kekuasaan milik siapa? Milik Tuhan. Ingat baik-baik di dalam hidupnya kita. Ya? Kekuasaan is not belong to you. Your health is not belong to you. Saya makan Subarasi. Saya bebas obat, saya tidak makan obat lagi, saya 0% obat. Dulu saya bolak-balik hampir pingsan karena gula saya naik tinggi, tekanan darah naik tinggi, turun drastis sampai saya merangkak-rangkak. Tapi saya merasakan sesuatu ini, itu saya tidak makan lagi, saya kasihkan istri saya yang lebih penting. Terus saya pikir-pikir. Pikir-pikir saya olah-olah gini. Saya mendapatkan satu jawaban. Nothing under the sun is able to give me health but God. Tidak ada sesuatu yang bisa memberikan saudara itu kesehatan. No.
Saudara, teman saya itu sehat walafiat, segala periksa tubuh laboratorium itu sehat, tidak ada gula, tidak ada jantung, jantung ada, sakit jantung tidak ada. Segala macam tidak ada, fresh, sehat. Kira-kira seperti saya ini, dia kurus, saya kehilangan 15 pound. Banget, tapi saya sehat bukan main. Teman saya juga begitu, enak-enak main badminton gitu. Tiba-tiba duduk, meninggal. Duduk, meninggal. Jadi, kesimpulannya apa? Remember always, remember always, remember always, health is not belong to you. Health is belong to the kingdom of God, God yang memberikan kepadamu. Tuhan hanya mengatakan kepadamu, knock, knock, knock. Dan Tuhan mengatakan, who's there? Siapa dia? And then answer with the answer, I am Lord. Siapa kamu? I am Emil. What do you need? Send your word and heal my disease. Kirim firman-Mu dan sembuhkan penyakitku. Dan Tuhan memakai banyak alat untuk menyembuhkannya. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Therefore, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Yang kedua, anxiety. Anxiety is the root of the human problem yang membuat engkau menyerahkan diri into despair. Yang disebut anxiety itu adalah satu alat yang membawa engkau itu di dalam kehancuran, keputusasaan, kekotoran, kekeosan di dalam hidup saudara-saudara. Anxiety itu gambarannya dituliskan di dalam Kejadian pasal 1. Mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 3 itu dituliskan oleh kitab Kejadian saudara-saudara. Bereshit, apa itu Bereshit wa asamayim Elohim Yahweh, itu apa itu ruah Elohim menghembuskan nafasnya. Kemudian Bereshit, in the beginning itu tohu wabohu. Pada mulanya alam semesta itu adalah kosong, gelap gulita, kacau, anxiety. Anxiety in your heart is chaos. Tohu wabohu. Anxiety in your mind is turmoil. Saudara-saudara, kacau balau di dalam pikiranmu. Di dalam kekacauan ini digambarkan oleh Dr. Martin Luther King Jr. I have a dream. I have a dream. All the turmoil mind in all black people. Semua kekacauan pikiran di dalam otak orang-orang hitam. Itu akan dicongkel keluar. Digantikan oleh a new dream. A new dream itu apa? A new dream itu adalah equality for all nations. Equality between the white and the black. Equality between woman and man. Equal, stand equally. Bersama-sama. This is the scriptural dream. Ini adalah impian daripada Alkitab. Mengapa, saudara-saudara? Kenapa orang kulit putih pada zaman dahulu itu meninggikan diri? Jawabannya adalah anxiety. Cemas mengapa? Cemas kalau kekuatan daripada orang kulit hitam itu makin hari makin kuat. Coba saudara bayangkan, pada zaman perbudakan, konsentrasi perbudakan di mana? Di pusat kota. Di pusat kota. Sekarang disebut downtown. Tapi begitu kota itu mengalami pelebaran, yang ada di pusat kota, the center of the city, the center of the town, the heart of the town, siapa? Siapa? Para budak, betul tak?
Kalau saudara pergi ke downtown LA, saudara pergi ke downtown Atlanta, saudara pergi ke downtown Chicago, semua downtown, penduduknya siapa? Orang-orang berkulit gelap. Kekuatan ekonomi ada di sana. Kekuatan ekonomi ada di sana. Kekuatan yang disebut super power itu ada di sana. Yang disebut the people power ada di mana? Ada di sana. Mereka mengalami kecemasan. Ini yang disebut anxiety. Anxiety itu membawa seseorang kepada hal-hal yang mengerikan. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sangat sopan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu sopan. Dalam bahasa Inggris, casting out. Tendangan. Sikoten. Ludahi dia. Artinya, make it trash. Anxiety is trash. Dengan anxiety, saudara tidak mendapat satu jengkal daripada hidupmu sendiri. Tidak bisa. Sebab mengapa? There is no power in the anxiety itself. Tetapi yang celaka ialah banyak orang itu senang merangkul anxiety. Hidup gak ada kekuatan apa-apa. Hidup ini adalah indah, saudara. Hidup ini adalah penuh dengan rasa. Hidup ini ajaib. Sangat ajaib. Kalau saudara tidak percaya ya, saudara lihat kita punya tangan ini. Begitu kita tergores, tanpa obat loh ini ya, saudara mutai. Berapa menit kemudian tertutup. Loh siapa yang menutup? Siapa yang menutup? Yang menutup adalah the life. Hidup. Kalau saudara sudah mati, disobek ini, shred, ditunggu sampai 1.000.000 tahun, ya dah balik lagi. Sebab mengapa? There is no life. Saudara percaya atau tidak? Tuhan menciptakan tubuh ini dengan kemampuan supranatural. Kemampuan supranaturalnya apa? Bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Kalau saudara tidak percaya, saudara kena COVID. Kalau COVID ya, bisa nggak tubuh kita menyembuhkan diri sendiri? Caranya bagaimana? Tidak, caranya itu bernafas 1,5 detik masuk, 1,5 detik keluar sebanyak 100 kali. 100 kali. Begitu selesai berhenti dicek dengan oximeter, maka oksigennya menjadi 38 sampai 40. Tapi begitu ditunggu 1-2 menit, oksigennya naik sampai 100. Pada saat suhu 100, pada saat oximeter itu yang disebut apa itu SpO2 itu naik tinggi. Nah saat itulah pH di dalam paru-paru itu meningkat menjadi 6 sampai 7,35. Yang terjadi apa? Matilah itu virus. Karena virus itu hanya bisa hidup di antara pH 4 sampai dengan pH 4,5. Terus siapa yang menyembuhkan itu? Bukan Subarasi ya. Yang menyembuhkan itu adalah tubuh kita sendiri. Karena kenapa? Sekali lagi, Tuhan mengatakan dengan sangat jelas, your body is the temple of the Holy Spirit. Say that again. Your body is a temple of the Holy Spirit. Belong to you? It's not. It's not. Our body is belong to the Holy Spirit. The owner of the of our body is the Holy Spirit. Sedangkan kita apa? Kita adalah penjaga daripada tubuh itu. Pada saat menjaga tubuh itu kita harus mengerti
Kapan tubuh itu harus makan? Kapan tubuh itu harus tidur? Kapan tubuh itu harus bernapas dengan baik? Kapan tubuh itu harus berbuat yang baik? Jangan membawa tubuh kepada perzinahan. Jangan membawa tubuh kepada korupsi. Jangan membawa lidah kepada penipuan. Jangan membawa mata kepada hal-hal yang kotor, najis. Semuanya itu bukan. That is not belong to the Holy Spirit. Belong to whom? Demonic tool. Oh, roh iblis menghancurkan tubuh kita. Saudara, sangat berbahaya. Sebab itu pada tak memasuki tahun ini, saudara-saudara, sadarlah, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Sebab mengapa? Katakan di dalam bahasa Inggris, because He cares for you. Ini satu kata yang sangat mesra, satu kata yang sangat intim. Kalau seorang suami dalam keadaan jatuh hancur, seperti Ayub, kemudian istrinya datang. Seandainya istrinya Ayub mengatakan demikian, Ayub, I care for you. Bukan mengatakan, lihatlah dirimu, makilah dirimu, kutuklah Allah, kemudian bunuh diri. Itu istrinya Ayub. Coba saudara dalam keadaan depres, dalam keadaan hancur, istri saudara datang, tidak mengatakan apa-apa, cuma mengatakan satu kalimat saja, I care for you. Tuhan meninggalkan 99 domba. Dia mencari yang satu, tidak ketahui dia jatuh dalam keadaan terluka di sebuah lubang. Dia turun, dia gendong, dia angkat domba yang luka itu, yang hilang itu. Kemudian apa yang dikatakan oleh Tuhan? I care for you. I care. Dan Tuhan itu care for you. Jangan dikatakan pada saat engkau menangis dalam keadaan sedih, Tuhan itu tidak suka melihat ketidaksedihan saudara. Tidak, saudara-saudara. Tuhan mengatakan, I care for you. Mazmur 18 ayat 1 dikatakan, God love you. Dan Daud mengatakan, I love you, God. Kenapa? Because you care for me. Saudara, ingat baik-baik. Dan saat engkau memasuki tahun ini, ada harapan. Harapannya apa? Kita bersama dengan Tuhan. One step at a time with the Lord. Because God always whisper close to your ear. And He said to you, I care for you. Engkau tidak akan berjalan sendirian. Even though you must walk into the shadow of death. Walaupun kau harus berjalan di dalam lembah kekelaman. Apa kata Tuhan? I will not leave you alone. Aku tidak akan meninggalkan kau sendirian. I will fight every battle with you. Aku akan berperang setiap peperangan dengan engkau. And I'll be there. Aku ada di sana. For you and with you. Karena kenapa? I care for you. I care for you. I care for you. No tears. No anything else. God loves you, my friend. God loves you. God loves us. Say amen. Amin. Let us pray. Mari kita berdiri, saudara. Thank you, dear Father, for your amazing love, your amazing power, and wonderful word. You are incomprehensible, God, and yet you are the Almighty God. Not only do you love us, but also you care for us. You take care of us as you do to the apple of your eyes, O Lord. And let our soul praising you, and let our praise lifting up before your presence.
Thank you so much, dear Father. Now, saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang kekal dan yang tidak berkesudahan, kenikmatan, penghiburan, bahkan berkah daripada Allah Roh Kudus kiranya mengalir di dalam hidupmu sekalian, memenuhi hidupmu sekalian, bahkan mengalir deras bagaikan aliran air sungai hidup. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya, haleluya, amin. Silakan. Saudara-saudara, saya mohon maaf saya harus meninggalkan tempat ini karena saya ada satu meeting yang sangat penting di gereja. You know what? Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Terima kasih kepada Pak Emil yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Mari saudara kita diberi kesempatan untuk menyampaikan doa-doa kita pada pagi ini. Kami ajak semua berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang maha besar ya Tuhan. Dan siapakah kami ini ya Tuhan? Hanyalah debu. Tapi ya Tuhan, debu-debu ini ya Tuhan, pagi ini kami mau menyampaikan sesuatu ya Tuhan. Kami khawatir ya Tuhan, khawatir terhadap negara kami, khawatir terhadap pemerintahan kami. Siapakah pemerintahan kami? Demokrat atau Republikan ya Tuhan? Semua adalah Tuhan, kami mohon dikendalikan oleh Tuhan. Tuhan beri mereka hikmat Tuhan untuk memimpin negara Amerika ya Tuhan. Kami khawatir ya Tuhan. Tapi Tuhan yang maha besar, Tuhan tolong. Walaupun kami kelompok kecil ya Tuhan, kami mau menjerit bahwa Tuhan jangan tinggalkan Amerika ya Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan. Biar kami yang kecil ini Tuhan dengar ya Tuhan. Biar kembalikan Amerika ini kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu terhadap negara ini ya Tuhan. Dan kami yang tinggal di sini ya Tuhan, sebagai warga negara. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Tante Yeti ya Tuhan. Tante Ing ya Tuhan. Liani yang masih sakit, Pak Handi ya Tuhan. Mike ya Tuhan. Tim juga ya Tuhan, kami tahu bahwa tangan Tuhan tidak meninggalkan mereka ya Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sekali lagi yang maha kuasa itu akan menolong mereka ya Tuhan. Dan kami hanya berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat dan pemeliharaan Tuhan terhadap diri kami masing-masing. Ya hari ya Tuhan. Dan kami berdoa selalu ya Tuhan, supaya kami ingat kepada Tuhan. Dan kami mau berserah dan merendahkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala pemeliharaan Tuhan. Dengar doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Yang dikasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kami berkat yang berkelimpahan. Karena pada saat ini Tuhan, kami hendak memberikan persembahan untuk gereja Maranatha di tempat ini. Kau juga boleh memberikan kami hati dengan sukacita Tuhan. Kami tahu Tuhan, bukan jumlah, tapi Tuhan, kami mau memberi dengan hati
yang mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Terima kasih pelayanannya Yuda dan Peter dan juga Ibu Ika. Pengumuman, ada teman baru hari ini, boleh perkenalkan siapa namanya? Selamat pagi semua Bapak Ibu. Iya. Mohon maaf saya izin, nama saya Daniel. Saya temannya Kohani Maciliani. Ya, selamat datang. Nice to meet you. Semoga nanti bisa datang kembali. Ya. Dan minggu depan yang akan membawakan firman adalah Pak Pipi. Kita mengundang saudara-saudara untuk kembali beribadah bersama kita. Dan juga pengumuman berikutnya adalah Tante Yeti ada sakit, jadi dia kemarin beberapa hari lalu dibawa ke rumah sakit emergency dan pulangnya dibawain oksigen gitu. Jadi kata dia sih tekanan darahnya dan oksigennya rendah, jadi selama 2 minggu dia harus dipakai oksigen. Sakit apanya kurang jelas, tapi begitulah. Jadi dia nggak bisa kerja dan bagaimana cuma di rumah aja tidur. Jadi kalau ada yang mau membantu keuangan, boleh masukin di sini. Ini beda ya.
Oke, ya, begitulah. Terima kasih. Silakan Ibu Tila. Ada lagi? Oh, nggak ada ya. Tuhan, God is good. Kita undang bangkit berdiri, kita akan tutup dengan pujian Maranatha, Maranatha, Tuhan datang.